Namun bersamaan dengan angin malam saat itu membuka mataku dan terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Perempuan tua dengan wajah rusaknya melayang tepat di hadapanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan sedang berbicara denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, kembali lagi di channel horor ini. Setelah kita rampungkan cerita kemarin, saatnya kita bacakan satu cerita yang kali ini ditulis oleh Wahyu Rian. Linknya ada di deskripsi ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Seperti apa cerita horornya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya akan menceritakan kisah haru sekaligus menakutkan. Sempat menghebohkan banyak masyarakat, khususnya ada di Lampung di awal tahun 2020. Perkenalkan, namaku Aib. Ini adalah kisahku saat dihadapkan dengan kenyataan yang sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman haru sekaligus menakutkan bagiku. Hingga sekarang kerap kali cerita ini menghantuiku. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritaku ini ya. Simak baik-baik. Cerita ini berawal dari temanku yang bernama Putra, Novan, dan Iman. Dengan 4 orang lainnya. Andri, Bagus, Dede, dan Restu. Mereka semua pergi ke waduk bekas galian Tanah Kardoyo yang berada di kampung Kecapi dengan tujuan hendak memancing. Tetapi sesampai di sana, Putra, Novan, dan Iman memiliki pikiran baru. Mereka bertiga ingin berenang, lantas mereka mengajak 4 orang teman lainnya. Namun 4 teman lainnya menolak dan memilih untuk duduk diam sambil memancing. Tanpa berpikir lama, mereka bertiga mulai menjeburkan diri ke air. Suara mereka bertiga saat meloncat ke dalam waduk yang memiliki kedalaman kurang lebih 3-5 meter itu. Keadaan mulai normal, tiba-tiba hening dan mencekam saat setelah mereka bertiga lompat dan masuk ke dalam waduk. Putra, Novan, dan Iman seketika menghilang di dalam air dan tak muncul lagi. Keadaan ini tentu membuat 4 temannya yang sedang memancing kebingungan dan takut. Cukup lama menghilang dari air. Tiba-tiba Putra dan Iman muncul di permukaan. Tolong! 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 Teriakan Putra dan Iman. Keadaannya semakin mencekam tatkala mereka berdua berkali-kali masuk dan muncul lagi dalam permukaan. Seperti ada yang menarik mereka dari dalam air. Tanpa berpikir panjang, 4 teman yang masih mancing ini berlari meminta pertolongan dari warga sekitar waduk. Tolong, tolong! Teriak 4 orang bergantian. Nasib baik ternyata masih menyertai mereka. Tak jauh dari mereka, ada seorang pekerja supir fuso mengangkut tanah di sekitar waduk. 4 orang ini lantas menghampiri supir itu, sebut saja namanya Pak Anton, meminta pertolongan dia. Pak Anton ini tidak mempercayai ucapan mereka berempat. Tapi lama-kelamaan Pak Anton ini luluh karena melihat raut wajah 4 bocah ini yang ketakutan. Ya sudah, di mana mereka? Tanya Pak Anton. Di sana Pak, di sana, jawab Restu sambil menunjuk arah waduk tempat temannya tenggelam. Sesampainya di lokasi, mereka dikagetkan dengan kemunculan tubuh Novan yang sudah mengambang di permukaan air. Sementara Putra dan Iman tak terlihat lagi. Aduh, saya gak bisa berenang loh nak, terang Pak Anton yang baru saja memberitahu bahwa dia tidak bisa berenang. Mendengar ucapan Pak Anton, Andi, Bagus, Dede, dan Restu langsung memutuskan berlari menuju kampung mereka tinggal
yang agak jauh dari waduk itu. Tentu itu untuk meminta pertolongan tetangganya dan memberitahu kepada keluarga Putra, Iman, dan Novan tentang kejadian ini. "Pak, tolong pak, pak, bu, tolong bu," teriak mereka berempat saat tiba di kampungnya yang lantas menarik perhatian dan mengumpulkan banyak warga yang mendengar teriakan minta tolong itu. "Tolong pak, tolong, teman saya Putra, Iman, dan Novan tenggelam di waduk Kardoyo," ujar Bagus menjelaskan kepada warga. Singkat cerita, warga percaya kepada mereka. Mengetahui kabar itu, warga berbondong-bondong menuju waduk dan sebagian di antara mereka memberi kabar kepada orang tua Putra, Iman, dan Novan. Sesampainya di waduk, Kining, pemuda kampung, tanpa menunggu apa-apa langsung melepaskan bajunya dan melompat ke dalam waduk untuk menolong Novan. Karena hanya Novan yang tampak di permukaan, sementara Putra dan Iman entah kemana. Kami juga belum tahu di mana mereka berdua berada. Saat dibawa Kening ke tepi, Nova sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tentu dengan wajah pucat dan tubuh yang kaku. Tak lama kemudian polisi dan tim SAR turut hadir untuk membantu keberadaan Putra dan Iman. Dengan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Putra dan Iman ditemukan. Mereka berdua berada di dasar waduk dengan keadaan menancap di dalam lumpur di dasar waduk dan kondisinya meninggal dunia. Selesai dievakuasi, jenazah mereka bertiga dipulangkan ke rumah masing-masing. Isak tangis mengiringi dan menyambut kedatangan jenazah mereka bertiga yang jarak rumahnya tak kejauhan. Oh iya, mereka bertiga ini masih satu saudara ya. Di tengah suasana yang sedang haru, tiba-tiba ada yang teriak. Teriakan suara satu orang yang benar-benar merusak suasana. "Seneng aku iso nggawa bocah akeh." "Aku senang bisa membawa banyak anak sekaligus." Ternyata itu adalah suara teriakan yang berasal dari Mbak Emah. Dia bibi Putra dan Novan. Tapi dari suaranya bukan seperti Mbak Emah sehari-hari. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua. Dia tampak berbicara demikian dengan menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu melihatnya sangat menyeramkan, apalagi sorot matanya yang amat sangat tajam. Sedikit mengingat dari sudut pandang Aib ya. Pukul 5 sore itu bersama Zaki, aku sampai di rumah setelah selesai latihan rutin renangku. Belum juga aku masuk rumah, Bi Amna, bibiku, datang menghampiri kami berdua. Ip, katanya si Putra meninggal loh," tanya Bi Ima. Aku yang masih belum menyadari kabar tenggelamnya Putra sontak menanyakan hal itu. "Putra siapa tuh, Bi?" "Putra Kak Fakel, temanmu itu loh," Bi Amna menegaskan lagi. Setelah itu, Bi Amna kembali menjelaskan bahwa Putra meninggal karena tenggelam saat memancing dengan Iman dan Novan, dan mereka meninggal semua. Secara cepat kabar tenggelamnya Putra, Iman, dan Nova sudah menyebar luas, bahkan hingga di berita online. Saat waktu bersamaan, Zaki pamit pulang. Aku pun mengantarkannya hingga di depan rumah. Di ujung jalan, tampak motor bapakku dengan 3 orang yang diboncengnya. Ada Wati, sepupuku di depan, ibu di belakang, dan satu lagi anak laki-laki yang tak jelas aku melihatnya. Tapi sesampai di depan rumahku, yang saya dapati hanya bapak, ibu, dan Wati. Kemana Nafid ya? Mungkin aku salah lihat, pikirku begitu. Aku lihat wajah ibuku yang murung memelas. Ibu kenapa kok sedih begitu?" tanyaku. "Ibu gak kuat melihat jenazah mereka bertiga, nak," jawab ibuku sambil menangis. Ternyata ibuku sudah mengetahui dan melihat ke sana. Suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bom. Saat hendak bersiap untuk sholat, aku yang sudah lama peka bahkan sedikit mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib merasakan sesuatu, bahwa ada gerak-gerikku seperti ada yang mengikuti. Dan benar saja, ada seperti sosok laki-laki yang mengawasiku. Hingga saat aku memulai sholat, perasaanku masih merasakan keberadaannya. Aku yang terus berusaha menjaga diri akhirnya tumbang dan tubuhku kerasukan dengan setengah sadar. Aku menangis, merengek hingga terdengar sampai ke telinga bapak yang ada di ruang tamu. Kita sekarang berada di sudut pandang bapak ya. Mendengar suara tangisan dari kamar Aib, aku pun menghampirinya ke dalam kamar. Ib, kamu kenapa Ib? Kamu kenapa? Tanyaku menghampiri Aib yang sedang menangis. Kek, tolong Emput takut ada orang jahat. Emput gak mau mati. Keluar ucapan dari mulut Aib yang membuatku terkejut. Perlahan aku mengetahui bahwa anakku kerasukan arwah atau sosok putra temannya yang tewas tadi. Karena ia menyebut dirinya sebagai Emput dan memanggilku kakek. Persis seperti putra yang memanggilku kakek semasa hidupnya. Kenapa Emput? Kenapa? Kenapa Emput bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku kepada putra yang ada di tubuh Aib. Nggak tahu kek, Emput cuma berenang saja lalu Emput nggak merasakan apa-apa lagi, ucap putra dengan terus menangis. Setelah ucapan itu, Aib kembali sadar dan aku memintanya melanjutkan sholatnya baru istirahat kembali. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Setelah sholat aku beristirahat di ruang tamu sembari memikirkan kejadian barusan. Hingga tak lama, abangku namanya Yadi pulang. Setelah turun dari kendaraannya dan melepaskan helmnya, Bang Yadi bertanya dengan Wita karena terkejut ada Wita di sini. Loh, Wit, kok ada di sini? Sama siapa kamu di sini? Mau menginap ya? Tanya Bang Yadi. Iya bang, tadi bareng kakek. Nanti mama nyusul juga mau menginap di sini, jawab Wita. Setelah itu, ibu menjelaskan tentang kabar meninggalnya Putra, Iman, dan Novan. Tadi si Putra juga kesini, masuk ke dalam badan Aib, ujar bapak. Bang Yadi hanya bengong mendengar ucapan bapak itu. Tak lama kemudian bapak mengucapkan demikian. Putra kembali merasukiku. Seperti sebelumnya, di badanku Putra hanya menangis dan mengatakan jika ia takut. Setelah aku sadar kembali, aku, bapak, ibu, dan Bang Yati berniat memberitahu kabar ini kepada orang tua Putra. Saat kami sekeluarga tengah berbincang, saudara Mbak Nur dan suaminya datang untuk silaturahmi ke rumahku. Ternyata tetangga rumahku, sebut saja namanya Anto, juga datang ke rumah karena ingin tahu tentang meninggalnya 3 temanku itu. Mbak Nur dan Anto pun ikut hanyut dalam perbincangan kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh ibuku. Karena kami semua masih dibuat penasaran oleh Putra, aku pun berniat menghadirkan Putra lagi agar kami bisa berkomunikasi sekaligus mendapatkan informasi tentang Putra. Dengan memejamkan mata dan merapalkan doa, akhirnya Putra kembali datang ke tubuhku. Sudut pandang Mbak Nur. Put, jangan nangis terus toh. Coba kamu ceritakan, kamu itu kenapa? Tanyaku. Nggak tahu, Emput cuma berenang, tapi nggak tahu malah sampai mati. Tolongin Emput, Emput belum mau mati, ujar si Putra dalam tubuh Aib sambil merengek menangis. Saya kasih tahu ayah dan mama Emput ya, kalau Emput ada di sini, tanya Mbak Nur. Jangan, Emput takut mereka marah. Emput nyesel udah berenang di sana, ucap Putra. Gak bakal dimarahin kok,
Ayah dan mama Emput kan sayang sama Emput. Emputnya jangan nangis lagi ya, kata Mbak Nur. Kenapa Emput malah kesini? Kenapa nggak ke rumah saja? Tanya Anto. Emput takut. Di sana ada orang jahat yang nungguin Emput, jawab Putra. Orang jahat? Siapa yang kamu maksud? Tanya Anto. Emputnya takut sama orang jahat itu. Emput mau di sini dulu sama Aib, ujar Putra. Sudut pandang Aib. Sesaat setelah aku sadar, aku sholat dan makan malam sebelum akhirnya aku tertidur. Selama sholat dan makan, Putra masih terus mengikutiku hingga saat tidur. Hingga keesok harinya, hari di mana 3 temanku, Putra, Iman, dan Novan, dimakamkan. Kulihat bapak ibu sedang ngobrol dengan Mbak Nur dan Mbak Yanti. Aku yang baru saja ke depan rumah tiba-tiba dirasuki oleh Putra. Putra masih merengek menangis ketakutan karena belum mau mati. Ia memohon pertolongan karena ia takut karena hari ini jasadnya dimakamkan. Singkat cerita, 2 hari setelah proses pemakaman, ketiga temanku, Putra masih terus bersama dan mengikutiku. Bahkan ia sampai menceritakan kondisinya sekarang yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia masih hidup. Malamnya, saat aku hendak tidur, seperti biasa Putra masih terus mengikutiku. Aku yang sudah tertidur terbangun kembali karena dingin akibat selimut yang kupakai terbuka. Namun bersamaan dengan angin malam saat itu, membuka mataku dan terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Perempuan tua dengan wajah rusaknya melayang tepat di hadapanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan sedang berbicara denganku. Aku yang terkejut refleks ingin lekas bangun dan kabur dari kamarku. Tapi naas, badanku terkunci dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan tentu ingin berbicara saja aku tidak bisa. Tapi aku masih tetap berusaha dengan terus berdoa hingga akhirnya sosok tersebut hilang. Kulihat Putra sembunyi di balik lemari karena melihat perempuan itu. Itu salah satu orang jahatnya, ujar si Putra kepadaku keesok harinya. Aku mengeluh karena badanku merasa sakit semua. Mungkin ini adalah dampak Putra yang kerap datang mengikutiku. Seperti apa cerita berikutnya? Nantikan di hari besok ya, di part kedua. Dan jangan lupa kepoin Wahyu Rianti. Linknya ada di deskripsi sebagai wujud terima kasih kita atas tulisannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.